Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faridatunida Al-Hasani, NPM 2102030005 dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari soal UTS Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Ratnasari Eskom Mkom. Oke, baiklah. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai konsep basis data. Yang pertama itu, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Lalu kemudian, apa manfaatnya dari basis data ini? Jadi, basis data ini memberikan sebuah kemampuan dalam menyeleksi data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat, mudah, akurat, efisien, dan lengkap. Kemudian, basis data juga multi-user. Apa sih? Yaitu maksudnya memberikan sebuah kemudahan akses bagi para pengguna pada waktu yang bersamaan. Jadi, sistem ini juga memungkinkan akses pada suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna. Kemudian manfaatnya yaitu keamanan data. Jadi sistem basis data ini melalui bahasa pemrogramannya telah disusun secara safety atau aman melalui instrumen password. Itu membuat data tersebut hanya dapat diakses pada pihak yang diizinkan. Kemudian ada beberapa integritas data, yaitu ada domain integrity, integrity entity, dan integrity referensi. Kemudian ada juga beberapa komponen dari basis data. Salah satunya seperti hardware, operating system, database, DBMS, dan user. Ada juga beberapa aturan dalam basis data. Yang pertama ada redundansi data, inkonsistensi data, pengaksesan data, data terisolasi untuk standarisasi, masalah keamanan, masalah integritas data, dan multi-user. Nah, ada juga beberapa bahasa dalam basis data. Salah satunya yaitu data definition language, data manipulation language, dan data control language. Nah, untuk membahas lebih jelas mengenai konsep dari basis data ini, yang pertama yaitu pengertian dari data. Data yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Kemudian basis data. Jadi secara harfiah basis atau base yaitu markas atau gudang atau tempat berkumpul atau bersarang. Nah, untuk pengertiannya itu himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Selanjutnya yaitu database management system atau biasa kita sebut dengan DBMS. Nah, ini adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Jadi, software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Nah, selanjutnya membahas mengenai komponen basis data. Jadi ada beberapa komponennya ya. Yang pertama di sini ada data. Data itu adalah sekumpulan dari berbagai file maupun tabel yang nantinya dapat membentuk sebuah database atau basis data. Kemudian di sini ada hardware. Jadi terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Selanjutnya ada software. Nah, di sini berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Selanjutnya user. Nah, user atau pengguna ini merupakan seseorang yang membutuhkan informasi yang berasal dari database tersebut atau pemakainya. Nah, selanjutnya DBMS. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contohnya seperti SQL Server dan Oracle gitu. Selanjutnya yaitu optional software. Nah, optional software ini merupakan perangkat lunak pelengkap yang mendukung suatu aplikasi. Nah, perangkat lunak ini bersifat opsional.
Selanjutnya kita membahas mengenai arsitektur basis data. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada external level. Nah, pada level eksternal ini merupakan pandangan para pengguna database pada masing-masing pengguna database sehingga memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi di eksternal ini memiliki cara pandang yang berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya itu conceptual level. Nah, di level ini memberikan gambaran tentang data apa yang sebenarnya perlu disimpan dalam database, serta hubungan atau relasi yang terjadi di antara data dari keseluruhan database. Selanjutnya, yaitu internal atau physical level. Nah, di sini kita bisa lihat pada level ini struktur data yang diperlukan gambaran secara rinci yang dibutuhkan oleh sistem engineer. Dan level ini umumnya digunakan oleh para pakar software dan hardware. Nah, ini adalah tampilan dari ERD aplikasi untuk Aisyah Food yang sudah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai pengertian dari apa itu ERD. Jadi, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Jadi ERD ini untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, beberapa di sini komponennya yaitu seperti entitas. Nah, entitas ini merupakan suatu objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Jadi, simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Nah, entity di sini antara lain seperti pembeli, login, menu, list pesanan, pembayaran, struk, pelayan, dan lokasi. Nah, selain itu ada juga atribut. Jadi, dari setiap entitas ini pasti memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Nah, biasanya gambar dari atribut ini diwakili oleh simbol elips seperti ini. Nah, selanjutnya ada relasi. Jadi, relasi ini digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang memiliki keterkaitan. Di dalam sebuah relasi ini selalu terjadi proses baru yang tentu menghasilkan sesuatu yang baru pula. Nah, selanjutnya ada juga di sini simbol garis. Nah, simbol garis ini memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi, di mana sebagai penghubung antara entitas dengan relasi, serta menunjukkan keterkaitan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya, seperti itu. Jadi, sebuah diagram ini tidak dapat dikatakan ERD apabila tidak memiliki garis, sebab hal ini tidak jelas atau tidak menunjukkan proses apa-apa. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai analisisnya, yaitu di mana untuk relasinya adalah di sini seperti entity pembeli memiliki atribut, yaitu seperti ID lokasi, nomor HP, nama, dan ID pembeli. Nah, ini dapat melakukan login, serta memilih menu yang di dalamnya terdapat atribut seperti ID menu, ID penjual, dan nama menu. Seperti itu. Jadi setelah login ini dapat memesan. Nah, setelah itu kita bisa memilih dalam menu ini ya ada beberapa nama menu. Nah, selanjutnya di mana entity menu ini adalah miliknya penjual. Jadi di dalam penjual ini kan terdapat beberapa atributnya juga seperti ID penjual, nama penjual, nomor HP, dan performa penjual. Performa penjual ini di sini fungsinya kita bisa menilai bagaimana performa penjualnya atau memberikan rating di suatu aplikasi tersebut. Nah, jadi entity menu ini milik penjual atau tiap penjual memiliki menunya masing-masing. Jadi makanya dibuat entity menu untuk menandakan
menu dari setiap penjual itu. Nah, selanjutnya pada entity list pesanan ini memiliki relasi dengan entity menu yang mendapatkan data-data menu yang dipesan. Seperti itu. Jadi setelah melakukan pemesanan ini maka akan menghasilkan list pesanan. Yang di dalam list pesanan ini di sini atributnya seperti nama pesanan, ada juga jumlah dan harga, ada ide list dan ide menu. Selanjutnya yaitu di entity pembayaran di sini. Entity pembayaran mendapatkan data dari hasil relasi dengan entity list pesanan. Jadi kemudian berelasi ke entity stroke untuk mendapatkan stroke pembelian. Jadi setelah di sini adanya list pesanan di sini, maka lakukan pembayaran. Nah, di pembayaran ini ada beberapa atribut seperti ID list tadi dan totalnya, dan pembayaran ini bisa menggunakan e-payment seperti Aisyah Pay. Nah, di sini juga ada ide pembayaran. Lalu kemudian akan keluar struknya. Di sini ada ide list, ada ide struk, ide pembayaran, dan date and time, maksudnya itu waktunya. Nah, kemudian di sini pelayan atau entity pelayan di sini bisa disebut sebagai waiters ya, yang melayani pembelian di tempat, atau seperti kurir yang mengantar pesanan. Nah, ini mendapatkan informasi struk ini dari relasi struk. Nah, jadi dari sini hasil relasi dengan entity struk lalu mendapatkan informasi lokasi pembeli dari hasil relasi antara entity pelayan dengan entity lokasi, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita tadi membahas mengenai ERD, kita membahas mengenai normalisasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya kita mengetahui dulu apa itu normalisasi. Jadi normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, ini bentuk tabel yang saya tampilkan ini adalah bentuk tidak normal karena belum adanya nama dari tabel-tabel ini. Jadi bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Nah, pada bentuk tidak normal ini terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Contohnya seperti insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Jadi masih belum normal, kita belum bisa mengetahui tabel-tabel ini dan atribut-atributnya. Oke, next. Nah, jadi tabel ini yang saya tampilkan ini selanjutnya yaitu tabel normal bentuk pertama. Artinya, di setiap tabel sudah dapat dipisah dan ditentukan beberapa atributnya. Nah, contohnya di sini ada 3 tabel, yaitu tabel pembeli, penjual, dan struk. Di sini juga sudah ada beberapa atribut, contohnya di tabel pembeli ini ada atribut ID pembeli, nama, nomor HP, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk bentuk normal kedua, di sini artinya di setiap tabel sudah terdapat nama-nama tabel dan setiap tabel dapat ditentukan masing-masing indeksnya. Jadi dalam bentuk normal kedua ini dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan di antara kunci haruslah unik. Jadi untuk membedakan seperti itu. Nah, contohnya di sini saya bagi menjadi 4 tabel ya, menjadi 8 tabel maksud saya. Ada tabel pembeli, penjual, menu, struk, list pesanan, pembayaran, pelayan, dan lokasi. Di sini juga terdapat primary key, seperti di sini ada ide pembeli, dan ada juga foreign key.
Ada juga foreign key atau kunci tamu dari tabel lain. Atau di sini contohnya di tabel pelayan, di sini ada contohnya ID lokasi dan ID struk. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada bentuk normal ketiga. Jadi artinya setiap tabel sudah terjadi relasi antar tabel. Nah, jadi bentuk normal ketiga ini untuk tabel pembeli di sini, tabel pembeli berelasi dengan tabel list pesanan dan tabel lokasi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel menu. Nah, tabel menu ini berelasi dengan tabel list pesanan dan tabel penjual. Selanjutnya di sini ada tabel pembayaran. Nah, di sini berelasi dengan list pesanan. Nah, selanjutnya untuk tabel struk di sini berelasi dengan tabel list pesanan dan tabel pelayan. Jadi kesimpulannya, normalisasi ini dimulai dari tahap yang tidak normal atau anormalisasi, kemudian bentuk normal pertama, kemudian ada bentuk normal kedua, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Jadi normalisasi data ini berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Oke, untuk selanjutnya yaitu keamanan base data pada MySQL. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya user yang berwenang yang dapat melaksanakan aktivitas yang terautorisasi pada waktu diotorisasi. Nah, selanjutnya fungsinya juga untuk menentukan hak dan kewajiban pemrosesan dari semua user dalam penggunaan database. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan keamanan data pada MySQL dengan melakukan beberapa cara seperti berikut, yaitu menambahkan form login pada server lokal MySQL, kemudian menambahkan 5 user akun pada database MySQL menggunakan query SQL, kemudian membuat hak akses select untuk user pertama pada seluruh database yang ada di MySQL. Selanjutnya pada user kedua, kita akan membuat hak akses select, insert, delete, dan update pada salah satu database yang ada di MySQL. Kemudian, pada user ketiga, kita akan membuat hak akses select pada kolom tertentu dalam sebuah table yang ada di MySQL. Nah, pada user keempat, kita akan membuat hak akses select dan update pada salah satu table yang ada di MySQL. Pada user kelima, kita akan membuat full access pada sebuah database yang ada di MySQL. Selanjutnya, menampilkan query untuk menghapus salah satu user akun yang telah dibuat dan untuk mencabut hak akses pada salah satu user akun tersebut. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan melalui video tutorial. Oke, untuk membuka localhost MyAdmin, di sini kita terlebih dahulu membuka aplikasi XAMPP. Nah, kemudian klik Start, Apache, dan MySQL. Nah, jika sudah kita close, lalu kita masuk ke dalam browser. Nah, di sini kita masukkan localhost PHP MyAdmin. Di sini ya. Kita klik. Oke, kita enter. Nah, kemudian untuk langkah pertama, sini kita akan menambahkan form login MyAdmin dengan cara yang pertama kita close dulu ini browsernya. Nah, kemudian kita masuk ke file Explorer. Nah, di sini kita masuk ke directory C. Nah, kemudian ke XAMPP, di sini kita klik. Kemudian kita cari PHP MyAdmin. Oke. Selanjutnya kita cari config in, ini kita klik. Nah, kemudian di sini kita akan mengedit file config in ini pada kode baris ke-19, ubah config in menjadi cookie. Jika sudah kita save.
Oke, jika sudah kita close terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke PHP admin pada browser tadi dan kita klik logout di sini. Nah, di sini sudah muncul ya form loginnya. Lalu kita coba untuk login ulang ke root. Oke, kita klik login. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan 5 user baru. Nah, untuk tahapannya di sini yang pertama klik SQL. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah create user. Nah, di sini kita ketik nida. Add localhost di sini. Kemudian identify by password. Oke, titik koma. Kemudian di sini kita klik go. Oke, sudah berhasil ya menambahkan 1 user. Nah, di sini saya akan membuat 5 user, berarti saya akan mengulangi ini kembali ya. Kita klik lagi SQL-nya. Kita ketik lagi di sini, kita ubah namanya. Kita ubah menjadi nida1. Klik lagi go. Nah, ini sudah menambahkan user yang kedua. Selanjutnya kita tambahkan user yang ketiga. Di sini saya akan menambahkan nida2. Oke, kita klik go. Nah, sudah berhasil. Nah, ini kita buat yang ketiga ini ya. Oh, keempat. Kita namain nida3. Selanjutnya kita klik go. Oke, kita buat lagi. Masih dengan kode yang sama ya. Sini kita namain nida3. Nida4. Nah, kita klik go. Nah, untuk mengecek user sudah berhasil, kita klik user akun di sini. Nah, di sini sudah muncul ya user yang tadi saya buat. Yang pertama ada nida, nida1, nida2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat hak akses pada user pertama, yaitu hak akses select. Nah, pertama kita klik dulu SQL-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan kode. Kita ketik grant select on mata kuliah titik bintang to tanda petik nida add tanda petik localhost Oke, ini sudah berhasil. Lalu untuk pembuktiannya kita logout dan di sini kita login ke user nida. Kita masukkan passwordnya, kita login.
Nah, di sini sudah tampil ya database mata kuliah. Selanjutnya kita logout dan login kembali. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat hak akses pada user kedua, yaitu hak akses select, insert, delete, dan update pada salah satu database yang ada di MySQL. Caranya yaitu kita masuk ke SQL kembali di sini. Nah, kemudian untuk memasukkan hak akses kita harus memasukkan kode grant. Kita ketik dulu select koma update koma insert koma delete on mata kuliah titik bintang to tanda petik nida 1 add tanda petik localhost. Jadi di sini kita akan klik go. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian untuk pengecekannya kita logout dulu. Kemudian masuk dengan username nida1. Lalu kita masukkan passwordnya. Kemudian klik login. Nah, di sini database yang tersedia adalah database dosen, matkul, dan hak akses yang telah diberikan tadi. Selanjutnya, kita logout dan login kembali. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan hak akses pada kolom tertentu pada MySQL, caranya yaitu selanjutnya untuk mengaktifkan hak akses pada kolom tertentu pada MySQL, caranya pertama di sini kita klik SQL, kemudian kita masukkan kodenya, di sini kita paste, di sini kita coba ya, kita klik go. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek hasilnya kita login ke user nida2. Ini kita masukkan passwordnya. Oke, kita login. Nah, di sini hanya tersedia data mata kuliah, apa isi data apa? Dosen. Nah, di sini hanya tersedia data dosen karena kita hanya memberikan akses select pada data dosen. Lalu logout dan login kembali. Dan di sini kita akan memberikan akses select dan update. Caranya yaitu masukkan kode di sini grant select update on mata kuliah
titik bintang to tanda petik Nida 3 at tanda petik localhost. Oke, di sini kita coba klik go. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Kemudian kita cek hasilnya, kita logout dan login pada user Nida 3. Masukkan passwordnya, kita login. Nah, selanjutnya di sini kita logout lagi dan login. Di sini kita akan memberikan data full access dengan memasukkan kode. Kita klik dulu SQL-nya, kita masukkan kode grand all privilege on bintang titik bintang to Nida 4 at localhost kemudian kita udah lanjut. gimana Kamu kok ketawa? orang bikin gantung kayak biasa. Caranya masukkan kode, yuk. Gak usah. Caranya masukkan kode, ketikan aja. Kemudian caranya di sini kita masukkan kode grand all privilege on bintang titik bintang to Nida 4 at tanda petik localhost. Oke, kita coba untuk klik go. Nah, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek dengan logout dan login ke Nida 4. Oke, kita masukkan passwordnya, kita coba login. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah full akses untuk user Nida 4. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan penghapusan pada salah satu user akun. Caranya, yang pertama kita login ke root. Selanjutnya kita klik SQL, lalu kita di sini masukkan kode drop user tanda petik Nida 1 tanda petik add tanda petik localhost. Di sini kita coba klik go. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu kita cek di bagian user akun. Maka untuk user Nida 1 sudah tidak ada.
betul berarti ya, memang user data sudah tidak ada di sini. Di sini kita akan menghapus hak akses. Caranya yaitu masukkan kode. Nah, di sini sudah saya ketik kodenya. Kita coba go. Nah, ini sudah berhasil ya. Maka bisa kita cek hasilnya dengan login ke NIDA 4. Kita login ke NIDA 4. Masukkan passwordnya. Dan di sini terlihat sudah tidak tersedia database yang bisa dilihat. Berarti ini sudah berhasil ya. Oke, baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai keamanan basis data pada MySQL. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.